nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Kemunculan Rock Disebek di chapter terbaru One Piece benar-benar menjadi perbincangan hangat di kalangan para fan One Piece. Ya, bagaimana tidak, Rock Disebek menjadi salah satu karakter yang telah berhasil mengungkap kebenaran di balik sang penguasa tahta kosong yang saat ini dipegang oleh Im Sama. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Rock Disebek berhasil bertemu langsung dengan Im Sama. Nah, menariknya dari pertemuan tersebut, Rock Disebek mengatakan kepada Im Sama bahwa dia juga sangat mengagumi sosok Davy Jones. Belum diketahui pasti apa maksud dari perkataan Rock Disebek tersebut, namun hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar di kalangan para fan One Piece. Sebenarnya, siapakah sosok Davy Jones yang dimaksud oleh Rock Disebek ini? Dan bagaimana bisa Rock Disebek ini mengetahui keberadaan Im Sama? Apakah mungkin Rock Disebek sebelumnya telah mengetahui rahasia dunia sebelum Goldie Roger? Sehingga hal inilah yang menjadi alasan kuat kenapa Rock Disebek begitu terlihat ambisius untuk mencari tahu kebenaran tersebut. Well, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari pertanyaan sebenarnya siapakah sosok Davy Jones yang dimaksud oleh Rock Disebek. Nah, sosok Davy Jones sendiri memang kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan para fan One Piece saat Rock Disebek bertemu dengan Im Sama di ruangan bunga. Belum ada informasi yang jelas dari Oda Sensei mengenai hal ini. Namun, apabila kita kaitkan lagi dari permainan Davy Backpack yang pernah diikuti oleh Rock Disebek, rasanya ada sebuah clue atau petunjuk besar yang memang sengaja Oda Sensei berikan untuk menjawab pertanyaan siapakah sebenarnya Davy Jones ini. Yap, tentunya kalian semua para fan One Piece masih ingat, permainan ini pertama kali diperlihatkan ketika kelompok bajak laut Tobi Jerami memasuki Arselong Ring Longland, lebih tepatnya pada episode 207 sampai 219. Nah, nama Davy Backpack sendiri diambil dari sosok legenda laut yang bernama Davy Jones. Menariknya, menurut Nico Robin, permainan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan menjadi sebuah permainan untuk mengadakan ritual persembahan untuk Davy Jones. Itu sebabnya sebelum permainan ini dimulai, dua kapten bajak laut yang ikut serta harus sepakat dan mengikuti peraturan dalam permainan ini. Dan ketika kedua kapten tersebut telah sepakat, maka pihak panitia akan menembakkan pistol ke langit sebagai sebuah tanda untuk Davy Jones bahwa permainan tersebut akan segera dimulai. Dan kedua kapten sudah menyetujui kesepakatan tersebut. Nah, sebelum permainan tersebut dimulai, pihak penyelenggara akan menentukan berapa jumlah game atau permainan yang akan mereka mainkan. Misalnya saja, permainan tersebut terdiri dari 3 game, maka pihak penyelenggara akan menyiapkan 3 koin yang akan mereka lemparkan ke laut sebagai persembahan atau semacam sesajen untuk Davy Jones. Yap, tujuannya sendiri agar setiap jiwa yang kalah dan ada dari salah satu mereka yang telah melanggar peraturan tersebut, konon jiwanya bisa diambil dan disimpan di sebuah loker milik Davy Jones. Nah, sampai di sini entah sosok Davy Jones ini benar-benar ada atau tidak. Namun yang jelas, jika kita melihat bagaimana keunikan permainan ini dan juga hal-hal yang tidak masuk akal yang ada di dunia One Piece, Mimin rasa ini bukan hanya menjadi sebuah simbol atau metafora belakang, tetapi kontrak dengan iblis benar-benar ada di dunia One Piece. Itu sebabnya apabila kita analisa lagi, kenapa ketika itu Rock Disebek yang baru pertama kali bertemu dengan Im Sama langsung mengatakan bahwa dia juga sangat mengagumi sosok Davy Jones. Dengan kata lain, Rock Disebek ini memang telah mengetahui bahwa Im Sama memiliki hubungan dengan Davy Jones. Karena rasanya aneh sekali kenapa tiba-tiba Rock Disebek ini mengatakan Davy Jones kepada Im Sama jika Im Sama tidak memiliki hubungan dengan Davy Jones. Artinya, apakah mungkin Rock Disebek mengetahui tentang kontrak iblis yang dilakukan oleh Im Sama? Yap, memang hal tersebut tidak sepenuhnya salah ya bosku. Mengingat jika kita melihat bagaimana reputasi yang dimiliki oleh Rock Disebek ini, rasanya memang masuk akal. Selain melakukan pelanggaran besar dengan menerobos masuk ke tanah suci Merijoa, Rock Disebek juga telah mempelajari dan mengungkap isi dari batu Poneglyph
Hingga pada akhirnya dia sadar akan keberadaan musuh dari masa lalu, seperti yang sudah pernah Mimin sampaikan di video pembahasan sebelumnya. Itu sebabnya hal ini juga bisa menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan bagaimana bisa Rock Dizebek mengetahui tentang sosok Im Sama. Dan apakah Rock Dizebek ini telah mengetahui rahasia dunia sebelum Goldie Roger? Nah, sampai di sini, apabila kita perhatikan lagi detail-detail saat Rock Dizebek bertemu dengan Im Sama, ada satu poin menarik selain Rock Dizebek menyebut nama Devijon kepada Im Sama. Ya, dia mengatakan jika dirinya akan kembali. Yap, tentunya ini sangat menarik ya bosku. Setelah bertemu dengan Im Sama, Rock Dizebek memilih untuk kabur dan tidak melakukan apa-apa daripada melawannya langsung di momen itu. Artinya, Rock Dizebek seolah mengetahui bahwa Im Sama memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan, jika Rock Dizebek melawan Im Sama ketika itu, bisa saja Rock Dizebek akan kalah. Itu sebabnya dari sifat Rock Dizebek yang tidak asal mengambil tindakan, seolah hal ini pun tergambar jelas pada Kurohige yang telah dikonfirmasi resmi sebagai anak dari Rock Dizebek. Di mana ketika itu, Kurohige dan kelompok bajak lautnya lebih memilih untuk mundur daripada harus menghadapi kelompok bajak laut rambut merah di pertempuran Marineford. Padahal kita tahu, ketika itu Kurohige telah mendapatkan kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi yang dimiliki oleh Shirohige. Nah, berbicara tentang sosok Kurohige, seperti yang sudah Mimin bahas di video sebelumnya, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Oda Sensei, apakah Rock Dizebek ini masih hidup atau sudah mati? Tetapi yang jelas, janji dan tekad Rock Dizebek kepada Im Sama bahwa dia akan kembali ke Tanah Suci Merijoa akan terus ada, dan saat ini tekad tersebut telah diwariskan kepada anaknya sendiri untuk menyelesaikan misi dari Rock Dizebek. Itu sebabnya hal ini pun menjadi sebuah jawaban kenapa Kurohige sangat ingin sekali menjadikan Pulau Hachinosu diakui sebagai kerajaan dan bergabung menjadi sebuah kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Karena Kurohige ini ingin memiliki akses untuk masuk ke Tanah Suci Merijoa dengan cara menghadiri pertemuan Reverie. Bahkan Kurohige pun sampai mengirimkan anak buahnya yaitu Katarina Devon dan Van Agur untuk mengkopi wujud dari Gorosei Saturnus. Ya, meskipun Gorosei Saturnus ini telah dihabisi oleh Im Sama gara-gara dia gagal menjalankan misinya di Pulau Egghead, tetapi Mimin rasa hal ini masih bisa dimanfaatkan oleh Kurohige untuk sesuatu hal lain di masa depan. Yap, perlahan tapi pasti, selain kelompok bajak laut Tobi Jerami yang saat ini sedang naik daun akibat segala konfliknya dengan pemerintah dunia, kelompok bajak laut Kurohige juga akan segera menjadi ancaman yang sangat nyata bagi pihak pemerintah dunia. Dan hal ini pun seolah menggambarkan jika kedua kelompok bajak laut tersebut akan saling bersaing satu sama lain untuk mengalahkan pemerintah dunia. Selain itu, apabila kita perhatikan lagi, Oda Sensei sepertinya memang sengaja menciptakan kedua karakter ini sebagai antitesis satu sama lain. Nah, jika Luffy adalah cahaya, maka Kurohige adalah kegelapan. Jelas hal ini akan sangat menarik bagaimana debut mereka berdua sebagai seorang Yonko di akhir cerita One Piece nantinya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang siapakah sebenarnya sosok Devijon dan bagaimana bisa Rock Dizebek mengetahui tentang sosok Im Sama. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.